Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik ya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan sore hari ini kita masih diberikan untuk kesempatan untuk sama-sama ketemu nih, walaupun masih online gitu. Dan selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, alangkah baiknya kita mulai acara di sore atau mungkin masih siang hari ini ya, dengan sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Teman-teman udah tahu ya pastinya kita hari ini mau ngapain. Nah, jadi hari ini tuh kita bakalan mengadakan webinar yang akan membahas kursus yang udah kita sama-sama ikutin gitu. Kita akan ngebahas lagi, kita akan sedikit mengulas kursus yang udah kita ikuti sama-sama di web Estudia gitu. Nah, kursusnya adalah membuat storyboard untuk menjadi penulis media interaktif kayak gitu. Nah, nanti akan ada sedikit ulasan untuk mengingatkan kembali tentang materi-materi yang sudah dipelajari yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ade yang sudah bersama-sama di live streaming kita di sore hari ini. Beliau sudah hadir. Terima kasih kepada Pak Ade. Dan nanti setelah pemaparan, teman-teman akan saya persilakan untuk kemudian memberikan pertanyaan jika masih dirasa ada yang kurang jelas. Dan pertanyaannya bisa disampaikan melalui chat yang ada di live streaming di YouTube. Seperti itu. Nanti akan saya bacakan, kemudian akan langsung dijawab oleh Pak Ade. Begitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Ade untuk mengulas materi yang kemarin sudah kita pelajari agar bisa lebih jelas lagi. Begitu, kepada Pak Ade saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Faik. Jadi selamat sore buat semua teman-teman yang sore ini sudah bergabung dengan kita ya. Jadi setelah kemarin teman-teman melakukan pembelajaran secara mandiri di situs Estudia, jadi hari ini saya sebenarnya nggak akan memberikan panjang lebar sih. Jadi hanya akan mengulang beberapa poin-poin penting dari bagaimana sih kita membuat storyboard untuk sebuah media interaktif seperti itu. Oke, jadi yang pertama, jadi sebelum teman-teman atau kita semua masuk ke dalam pembuatan storyboard, kita harus mengenal terlebih dahulu kulitnya, yaitu tentang instructional system design. Jadi instructional system design ini adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengembangkan program-program pembelajaran dan pelatihan secara konsisten. Jadi kita harus tahu itu dulu gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya ada apa sih di dalam instructional system design itu? Jadi secara garis besar di dalam instructional system design itu ada yang pertama dalam pembuatan materi interaktif itu ada yang namanya ADDI atau kepanjangannya itu Analyze, Design, Develop, kemudian Implement and Evaluate. Kemudian selain ADDI dalam membuat materi interaktif juga ada satu yang kita jadikan pedoman, yaitu NEN-GANYE. Mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar, mungkin juga sudah belajar di situs Estudia gitu kan. Nah, NEN-GANYE ini apa aja sih gitu? NEN-GANYE ini ada yang namanya gain attention, kemudian ada objective, kemudian ada stimulate recall of prior learning, kemudian ada yang namanya present stimulus, kemudian ada provide learning guidance, kemudian ada elicit performance, ada assess performance, dan yang terakhir itu enhance retention. Jadi dalam membuat materi atau membuat storyboard untuk materi interaktif, yang pertama kita buat adalah gain attention. Apa sih gain attention? Gain attention adalah materi pembuka atau awalan yang harus kita buat supaya pembelajar itu jadi tertarik gitu. Jadi wah, ini seru nih kayaknya nih gitu. Kita harus membuat gain attention itu menjadi menarik sehingga orang ketika pertama kali melihat itu, orang akan semakin pengen terus belajar seperti itu. Kemudian yang kedua objektif. Objektif itu adalah
apa sih yang apa yang akan kita pelajari atau apa yang akan dipelajari oleh pembelajar di materi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada stimulate recall of prior learning. Ini adalah bagaimana kita menghubungkan informasi baru atau informasi yang akan dia terima dengan informasi yang pernah dia terima. Kemudian present stimulus material ini gampangnya kita menyebutnya adalah penyajian materi. Penyajian materinya harus kita buat seperti apa sih, seperti itu. Kemudian ada yang namanya provide learner guidance. Nah, di provide learner guidance ini kita menyajikan memberikan panduan belajar sebenarnya. Bisa berupa bagaimana mengakses modulnya, bagaimana navigasi yang ada di modul pembelajaran itu, kemudian juga tentang instruksi, kemudian ada juga analogi, ada juga contoh, seperti itu. Kemudian setelah itu sebuah modul atau pembelajaran digital juga harus memiliki yang namanya elicit performance. Elicit performance adalah kita harus memberikan latihan. Jadi setelah tadi kita berikan materi, kita harus memberikan semacam kuis. Jadi kita merecall apa yang sudah kita pelajari tadi, seperti itu. Bisa kuis, bisa latihan, seperti itu. Kemudian provide feedback. Nah, dari latihan yang kita berikan, kita juga harus memberikan feedback. Apakah jawaban dia benar atau jawaban dia salah? Terus kalau jawaban dia salah, jawaban yang benar itu apa? Kemudian ada yang namanya assess performance. Assess performance di sini adalah setelah mempelajari modul-modul digital ini, kita harus melakukan penilaian. Penilaian ini biasanya dilakukan dengan post assessment. Jadi apakah semua materi yang sudah kita sampaikan itu bisa menambah pengetahuan mereka atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir adalah enhance retention and transfer. Jadi di sini kita bisa melakukan penilaian dengan pengaplikasian pembelajaran. Jadi setelah dia belajar bisa nggak sih gitu pengetahuan ini diaplikasikan gitu kan, atau bagaimana dia mengaplikasikan di dunia nyata atau di dunia kerja seperti itu. Nah, kalau tidak masih ada yang diperlukan, kalau masih ada diperlukan materi-materi tambahan seperti job aids, itu kita juga bisa memberikan itu gitu. Jadi materi atau pembelajaran digital yang kita berikan itu harus mengandung yang 9 tadi, atau kita biasa menyebutnya 9 ganjil. Seperti itu, Mas Paik. Mungkin bisa kita lanjutkan kali ya? Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang instructional strategy. Instructional strategy apa sih gitu? Nah, dalam membuat storyboard materi digital, kita harus mengetahui apa itu namanya instructional strategy. Instructional strategy kalau bisa didefinisikan itu adalah metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga pembelajar itu menjadi termotivasi dan mendapatkan pengetahuan, serta mereka ikut serta juga dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kita nggak cuma bikin asal udah kasih aja materinya, ini definisi ini, enggak. Tapi kita harus bisa mendesain sedemikian rupa supaya pembelajaran itu bisa menjadi sebuah bahan ajar. Jadi sama kayak seperti guru lah, seperti itu kira-kira. Oke, nah tentunya orang-orang akan bertanya sebenarnya instructional strategy itu ada apa aja sih gitu. Nah, yang common atau yang biasa ada itu yang pertama ada video based learning. Jadi video based learning ini biasanya materinya atau pembelajaran digitalnya dalam bentuk video animasi atau lecture. Jadi kalau kita atau kegiatan kita hari ini kita rekam, kemudian kita tempatkan di LMS. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh video based learning. Kemudian yang kedua itu ada simulation based learning. Nah, simulation based learning ini yaitu pembelajaran yang disampaikan dengan cara simulasi. Nah, simulasi ini berarti dengan cara praktek seperti dunia nyata. Misal kita membuat materi tentang customer service yang melayani klien misal atau nasabah. Nah, itu kita bisa buat dalam bentuk simulasi seperti itu.
kemudian story. Nah, kalau untuk story based learning ini sebenarnya ini salah satu instructional strategi yang bisa dibilang ini cukup common lah gitu. Jadi semua orang pasti suka dengan cerita kan, kayak dalang, kemudian contoh yang paling nyata dalang lah. Jadi orang suka dengan cerita. Nah, ini biasanya juga kita bisa gunakan sebagai instructional strategi untuk pembelajaran digital. Kemudian ada yang namanya gamification. Nah, gamification ini kadang orang salah beranggapan bahwa wah, game nih bentuknya ini, bukan. Tapi gamification adalah bagaimana memasukkan unsur game ke dalam sebuah pembelajaran. Jadi bukan murni game gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah skenario based learning. Nah, skenario based learning ini biasanya diterapkan untuk pembelajaran seperti seperti proses kerja. Biasanya kita bisa menggunakan skenario juga gitu. Jadi nanti si pembelajar akan diberikan materi belajar yang dia bebas memilih gitu, bebas memilih. Nah, dengan pilihannya itu mereka akan mendapatkan konsekuensinya gitu, antara benar atau salah, atau mungkin bisa juga mengakibatkan proses yang lain lagi, seperti itu Mas Faik. Begitu kira-kira Mas Faik untuk ininya pemaparan singkatnya sih gitu. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Faik. Mungkin ada teman-teman kita yang mau bertanya mungkin, atau mungkin Mas Faik sendiri mau nanya lah gitu. Wah, kalau saya pertanyaan saya tadi udah kejawab tuh Pak Ade. Saya tadi sebenarnya pengen nanya, gamification itu apakah kita belajar sambil main Valorant apa gimana gitu ya, atau sambil main PUBG gitu? Ternyata sudah terjawab, hanya memasukkan unsur-unsur di game gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau itu jangan belajar terus main Mobile Legends. Ya. Nah, berarti lagi belajar nggak bisa top up dong kita? Nggak bisa. Tutup ya? Indomaretnya tutup soalnya. Oke, Pak Ade. Saya sekarang lagi mau ngecek nih. Pasti saya yakin banget udah banyak pertanyaan yang masuk. Nah, baik. Untuk rekan-rekan yang sekarang sedang menonton live kita, yang dari tadi sudah menyaksikan pemaparan dari Pak Ade, silakan untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa langsung diketik aja, lalu dikirim di chat yang ada di live streaming YouTube kita. Udah ada banyak ya pesertanya, ada yang dari Bojong, ada yang dari Jakarta Timur. Luar biasa nih. Silakan. Pertanyaannya bisa langsung aja diketik di kolom chat. Nah, Pak Ade, ini udah ada pertanyaan yang masuk dari Mas Arul nih. Dari Mas Kamarul. Halo Mas Kamarul, mau tanya Pak Ade, berarti modul bisa game dong bentuknya? Nah. Tadi mungkin kelewat nih. Boleh dijelasin lagi nih, Nah, mungkin lebih spesifik, gamification itu bisa seperti apa gitu Pak Ade? Mungkin seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya apakah modul bisa game? Sebenarnya bisa, tapi untuk game yang di sini adalah gamification itu adalah hanya memasukkan unsur game. Jadi misal kalau kita membuat satu pembelajaran gitu, nah kita bisa membuat, misalkan kita mau mungkin Mas Faik atau Mas Kamarul pernah main yang namanya find object lah, finding object atau criminal case kan, mungkin dulu kan pernah criminal case. Nah, kita bisa memanfaatkan behaviornya criminal case untuk membuat sebuah pembelajaran. Misal kita belajar tentang apa nih? Tentang otomotif lah misal. Otomotif mungkin kan di situ ada gambar motor misalkan, terus ada mesinnya, ada yang part yang hilang misalkan, rodanya, rantainya. Nah, nanti di situ berserakan lah banyak tools atau juga spare part gitu. Nah, kita bisa milih nih, oh yang di sini tuh apa sih yang hilang, misalkan rantai motornya hilang, kemudian lampunya, sennya, spionnya. Begitu sih Mas. Jadi sebenarnya untuk
Game bukan murni game, tapi lebih ke bagaimana kita memasukkan unsur game untuk seseorang itu bisa belajar seperti itu. Oh iya 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 iya. Jadi Mas Kamarul, Nah, jadi gitu ya Mas semoga Kamarul. paham ya. Iya iya iya. Jadi kalau misalkan tadi contohnya itu motor, jadi kayak gimana caranya motornya bisa nyala. Jadi dibikin gamification, mesin-mesinnya ambiar, ditemuin Ambiar, dulu, baru nanti betul. ketemu ya kan. Baru nanti Dirakit motor bisa ketemu. nyala gitu. Iya iya. Ya, Oke oke, siap siap siap. kira-kira begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ade. Boleh. Dari Mbak Zulai Hadiah. Pak Ade, mau tanya dong, materi apa aja nih yang cocok dijadikan modul e-learning berbasis game? Oke. Jadi sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya secara general sebenarnya semua materi itu bisa kita buat menjadi game ya sebenarnya. Bisa kita jadikan gamification lah. Tapi secara standar yang biasa kita buat itu biasanya itu tentang proses dan prosedur gitu, atau tentang materi yang berhubungan dengan peraturan-peraturan, misalkan seperti perpajakan, kemudian seperti undang-undang gitu. Jadi kita bisa buat itu menjadi sebuah game seperti itu sih. Oke. Gitu, Semoga menjawab ya pertanyaan dari Mbak Zulaiha Diah. Nah, ini banyak banget nih Pak Ade yang masuk. Nih nggak apa-apa ya, saya bacain lagi ya. Kayaknya Nggak apa-apa. Kita kayak emang seru soalnya kali ini ya. materi ini seru banget gitu. Jadi pasti banyak yang pengen nanya dan banyak yang pengen tahu lebih dalam gitu. Betul. Nah, ini ada pertanyaan yang unik dari Mbak Zulfa Lutfi. Halo, saya Zulfa. Halo Mbak Zulfa. Kalau kartun Dora itu termasuk e-learning oke. juga atau enggak nih Pak Ade gitu? Oh iya. Jadi kan kalau Dora itu kan kayak apakah kalian melihat laut gitu, padahal dia lagi ngeliat betul. lautnya gitu, lagi nengok ke arah lautnya gitu kan. Nah, gitu, apakah itu Betul. termasuk mungkin fan objek apa gimana gitu? Silakan Pak Ade. Ya, jadi sebenarnya kartun Dora itu salah satu media yang memang bisa kita gunakan sebagai media belajar elektronik, Mas. Jadi karena kan di kartun Dora itu memberikan pengetahuan juga, kemudian juga dia kalau kita mau lebih lebih mendalam lagi melihat filmnya gitu kan, melihat film ini memang film anak-anak yang kadang kita merasa konyol sih gitu, tapi di dalamnya itu semua yang tadi saya sampaikan di Nine Ganya-nya itu ada gitu. Dia mau kemana, kemudian tujuannya dia kemana itu untuk apa, kemudian untuk mencapai ketujuan itu dia harus melakukan apa, di situ ada semua. Nah, jadi kalau dikatakan apakah kartun Dora ini masuk ke kategori e-learning, bisa saya katakan ya ini salah satu media belajar elektronik lah. Kalau untuk menjadi e-learning itu kan kita harus punya satu media lagi yang namanya LMS kan, atau Learning Management System gitu. Jadi memang kartun Dora bisalah kita kategorikan ke dalam media belajar elektronik yang bisa untuk kita jadikan sebagai e-learning. Oke. Berarti memang bisa tetap ada pelajaran yang ada di dalamnya gitu ya Pak. Tapi untuk menjadi e-learning ada aspek-aspek yang mungkin belum terpenuhi begitu ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan yang kayaknya kita agak terhormat nih ya dari MK. Ini apakah Mahkamah Konstitusi apa gimana nih? MK ya. MK ini mungkin nanti bisa di chat ya nama lengkapnya siapa ini MK. Oke. Pertanyaan gini Pak Ade. Kalau misalnya bahan ajar yang kami buat tidak menggunakan tidak menggunakan 9 Gagne, apa sih Gagne? Ganyo. Oh, tidak menggunakan 9 Ganye, apakah bisa tetap digunakan untuk media pembelajaran digital? Nah, gimana nih? Sebenarnya kalau dibilang apakah kalau nggak pakai 9 Ganye, sebenarnya semua media bisa gitu. Semua media bisa digunakan untuk media belajar. Cuma memang agar bisa memenuhi kriteria sebagai media pembelajaran gitu. Agar bisa memenuhi media pembelajaran, 9 Ganye ini harus kita masukkan gitu.
Jadi memang harus sistematis seperti itu. Gitu sih Mas Faik. Oh, Mungkin itu MK sudah bisa menjadi pakemnya ya, Pak ya? ya untuk itu kita pakemnya di Nengga-nya itu. Oke, baik. Ini semoga bisa dipahami nih sama MK nih, Mas atau Mbak nih ya. Oke, nih masih banyak nih pertanyaan dari Pak Ade nih ya. Ini kita Oh nggak gitu apa-apa ya. ya? Boleh. Biar Dilanjut, semua lanjut. rasa haus akan pengetahuannya bisa terlampiaskan gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Miftahul Farid nih. Halo, saya Miftahul Padokia. Waduh, dari Turki ya. Jauh Jauh juga juga. nih. Mau tanya terkait e-learning. Kalau untuk usia prasekolah, cocokkah belajarnya e-learning gitu? Jadi kalau misalkan usia-usia anak prasekolah itu cocok nggak belajar e-learning gitu? Nah, kalau misalkan cocok, kira-kira strategi yang sesuai ini strategi yang apa nih Pak Ade? Oh Gitu. gitu. Coba. Oke. Mungkin nih Bapak Miftahul Farid ini mungkin ayah satu anak atau dua anak ya. Soalnya nanya ini Betul. prasekolah gitu. Kalau prasejarah kan mungkin udah terlalu jauh ya. Udah terlalu jauh prasejarah. Iya, ya silakan Pak Ade, silakan. Ya baik. Jadi apa yang jadi pertanyaan adalah apakah anak prasekolah cocok belajar e-learning gitu. Kalau dikatakan cocok untuk sebenarnya e-learning cocok untuk digunakan segala usia ya, Mas Miftahul ya. Jadi semua dari anak-anak bahkan anak prasekolah sampai orang dewasa pun e-learning sangat cocok gitu digunakan gitu. Hanya saja memang untuk usia-usia prasekolah kita sebagai orang tua harus melakukan pendampingan ya, jangan sampai nanti kebablasan gitu. Mau bilangnya belajar tapi yang lain misalkan main game atau nonton yang kemudian kita masih teman-teman atau untuk anak-anak prasekolah gitu kan. Untuk yang prasekolah ini gamification itu salah satu strategi belajar strategi pembelajaran yang menurut saya itu sangat cocok gitu karena anak-anak dibawa untuk bermain. Iya. Jadi mereka kayak main game tapi sebenarnya mereka sedang belajar gitu. Dan banyak platform-platform yang lain pun memberikan pembelajaran yang berbasis game untuk anak-anak seperti itu. Oke. Kira-kira begitu. Siap. Berarti memang ya saya setuju sih kalau anak-anak itu lebih cocok dikasih strateginya gamification gitu. Jadi mereka nggak sadar mereka sedang belajar padahal sedang belajar gitu. Iya, Nah, pastilah kalau dia sedang belajar pasti. Kalau saya kadang saya nggak sadar nih lagi belajar padahal saya lagi main. Kebalikannya. Oh gitu. Jadi butuh e-learning juga nih saya nih berarti nih. Nah, nih ada lagi nih. Iya. Ada lagi nih Pak Ade dari Mbak Siti Lutfiah. Selamat sore Pak Ade. Sore, izin bertanya. Berapakah waktu yang ideal untuk setiap user dalam belajar modul elektronik ataupun video pembelajaran? Nah, ini terkait waktu pembelajaran yang efektif nih. Kira-kira berapa lama nih? Oke. Kalau biasanya untuk waktu yang efektif nonton film sih bisa berjam-jam ya biasanya ya. Bener nggak? Betul, Mas betul. Betul. Bisa sampai 5 jam, bisa. Iya, maraton film tuh lagi maraton film ya kan, ya betul. Biasanya Pak drakor ya. Lagi ngetren. Nah, tapi kalau untuk betul, kalau untuk belajar biasa secara penelitian itu orang secara kontinu belajar untuk di elektronik itu maksimal 1 jam, maksimal 1 jam. Tapi ada tapinya, belajarnya nggak bisa full 1 jam, dia harus dipecah gitu, maksimal 30 menit, kemudian istirahat sebentar, kemudian belajar lagi seperti itu. Jadi kalau sudah di atas itu biasanya teman-teman itu sudah nggak konsen sebenarnya. Jadi mereka fokusnya sudah mulai hilang gitu. Jadi memudar ya, iya. Itu, jadi memang kalau sehari itu yang ideal sih 1 jam lah untuk belajar elektronik ya. Walaupun memang ada orang-orang yang bisa belajar bisa 2 jam atau 3 jam lah. Tapi secara general kebanyakan orang itu maksimal di 60 menit. Gitu Mas Faik. Oke. Siap. Jadi begitu jawabannya Mbak Siti Lutfiah. Kalau misalkan kuat silakan nambah billing ya kan. Tapi kalau misalkan yang normal-normal aja sejam aja. Ya, sejam cukup. Oke. Iya, sejam cukup.
Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Bunga Aprilia. Selamat sore Pak Ade, sore saya mau tanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang guru dalam membuat satu modul e-learning sederhana? Nah, kira-kira gimana tuh? Berapa berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat modul e-learning gitu? Iya, kalau untuk waktu membuat sih biasanya bervariasi sih Mas, tergantung satu kemampuan guru dalam apa memahami instructional strategi pembelajaran, kemudian juga dari penguasaan materi, dan yang ketiga dari penguasaan software yang mau digunakan. Sebenarnya itu sih. Tapi biasanya paling paling cepat itu biasanya kalau yang sederhana sih antara 2 sampai 3 hari lah. Paling lama itu kita sudah bisa membuat satu materi sih, membuat satu materi proper ya, yang proper ya, Ya, bukannya asal. Kalau yang asal sehari juga selesai. iya. Oh, oke. Begitu sih Mas. Oke, baik. Berarti buat Mbak Bunga ya, kalau misalkan memang mau serius, seminggu itu berarti bisa 2 materi lah ya Pak Ade. Ya betul Kalau betul. dengan Minggu bisa waktu yang ada. normal tadi, yang proper kayak gitu. Oke, baik. Nah ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir. Boleh Karena boleh boleh. memang waktunya juga agak sempit kita. Oh ya nih tadi nih yang MK ternyata perempuan Pak Ade, Oh, namanya siapa namanya? Marsha Kamala. Wih, Oh, namanya Marsha Kamala. Oke Mas oke, siap siap. Terima kasih Mbak Marsha ya. Semoga jawabannya tadi bisa diterima. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak Ade dari Mbak Mariana. Halo Mas Faik dan Pak Ade, halo Mbak. Halo Mbak Salam Yana. kenal, saya Mariana. Ingin bertanya, kalau yang akan belajar e-learningnya itu disabilitas, gitu Mhm. teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, komponen apa aja yang dibutuhkan untuk membuat e-learning untuk pembelajar tersebut gitu. Jadi komponen apa aja untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus begitu Pak Ade, silahkan. Baik. Sebenarnya kalau untuk teman-teman kita yang disabilitas sebenarnya tergantung dari dari disabilitas yang dialami ya. Jadi kalau teman-teman yang tunarungu misalkan, nah berarti kita nggak perlu memasukkan audio misalkan. Oke. Oh, untuk teman-teman yang tunarungu, terus atau mungkin untuk teman-teman yang tunanetra, sebenarnya dia hanya butuh audio gitu. Itu. Jadi pertama komponen media interaktifnya kita harus bisa sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Itu yang pertama. Kedua, terutama untuk teman-teman yang tunanetra, kita harus dalam penyampaiannya itu, dalam penyampaian materi kita harus bisa menggambarkan. Jadi kalau kalau kita ingat, nggak tahu nih Mas Faik udah lahir atau enggak ya. Jadi dulu ada yang namanya drama radio. Oh, Sandiwara saya tahu radio. tahu 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 Nah, tahu. itu kan tanpa melihat kita sudah Iya bisa iya. menggambarkan. Nah, seperti itulah Pakai gitu. sound Jadi effect gitu kan kalau ya misalkan buka buka betul, pintu, ketok pintu. betul. Malam ini terasa sangat mencekam. Misalkan begitu. Jadi memang kita harus tahu kebutuhannya sih gitu. Jadi kita harus tahu kebutuhan teman-teman disabilitas dari jenis disabilitasnya. Tapi kita juga bisa membuat satu modul yang sebenarnya bisa diakses oleh semua teman-teman disabilitas gitu. Misal kita memang men-setting satu modul pembelajaran itu, contoh kita audio bisa kita on off kan misalkan. Jadi buat teman-teman netra juga tetap bisa mendengar gitu. Dengan kita juga harus melihat dari aspek bagaimana kita menyampaikan pembelajaran tersebut supaya teman-teman yang tunanetra pun akan paham. Oh, ternyata materinya tentang ini. Oh, ternyata begini. Tanpa melihat ilustrasi visual seperti itu. Seperti itu sih, Mas Baik, Oke, yang berarti bisa saya memang pada sampaikan. intinya harus disesuaikan pada keterbatasannya begitu ya. Betul. Ade. Jadi kita harus selalu menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan usernya kita lah, begitu. Oke, siap. Sebelum ditutup Pak Ade, ternyata nih masih ada Boleh, satu lagi pertanyaan nih boleh, boleh, boleh. nyangkut Nyangkut lanjutan ya. dari Mbak Marsha nih, ternyata dia Oh, ada yang gitu. masih pengen ditanya lagi nih, kayaknya masih Boleh, boleh, ganjel. boleh. Yang masih ganjel ya. Mbak Marsha tanya katanya kalau e-book itu Yap. termasuk dalam e-learning atau enggak nih Pak Ade?
Sebenarnya, oke, sebenarnya e-book, kemudian PPT, kemudian yang tadi kartun Dora, sebenarnya itu media belajar elektronik. E-book itu sebenarnya kita seperti biasanya e-book biasanya formatnya PDF lah Mas ya. Kita Iya. kita bisa share gitu kan. Nah, sebenarnya itu media belajar elektronik yang bisa kita jadikan sebagai sebagai pembelajaran e-learning gitu. Tinggal tadi Oke. yang saya sampaikan, kita harus punya satu komponen lagi yaitu LMS supaya itu bisa menjadi sebuah e-learning seperti itu. Seperti itu sih Oke. Mas Baik. Oke, baik. Pak Ade, terima Baik, kasih Mas banyak Baik. karena semua pertanyaan sudah terjawab ya insya Allah dan mudah-mudahan sudah jelas pertanyaannya dan mudah-mudahan seluruh penonton ya atau peserta yang udah ikut e-learning membuat storyboard untuk menjadi penulis media interaktif kedepannya setelah mengikuti kursus ini dan juga setelah mengikuti webinar ini bisa benar-benar menjadi penulis media interaktif yang luar biasa, yang keren, Betul. yang bisa memberikan kontribusi buat pendidikan di Indonesia begitu. Amin, amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ade yang telah menyampaikan materi di sore hari ini dan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah hadir di live streaming YouTube. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi untuk ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan juga e-learning. Begitu saya harap bisa ketemu lagi biar kita bisa banyak belajar lagi dari Pak Ade. Kalau misalkan memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin sudah saatnya kita mengakhiri acara kita di sore hari ini. Sekali lagi saya mau ucapin terima kasih banyak untuk Pak Ade dan juga semua peserta yang telah hadir. Karena tadi Sama-sama kita Mas Baik. sudah memulai acara ini dengan membaca basmalah, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya sekian, terima kasih banyak sekali lagi. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diambil dari acara ini. Dan kalau ada kurang-kurangnya silakan dilupain aja. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Baik dan semua teman-teman semua. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih semuanya. Thank you semua. Sampai ketemu lagi.